Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam guru hebat, salam senyum dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Subagjo Nugroho dari SMP Negeri 1 Talun, calon guru penggerak angkatan 7, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Salam guru hebat. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran. Pembelajaran yang berpihak kepada anak, student center. Menghamba anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kodrat zaman. Kodrat anak. Indonesia juga memiliki potensi kondisi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sistem Among. Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutur. Tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salam senyum dan salam bahagia untuk para guru hebat. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 1. Pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. 2. Pencapaian target KKM. 3. Terlalu fokus materi dan nilai. 4. Tidak memahami karakter anak. 5. Belum mampu menggerakkan komunitas praktik. Kurikulum sekolah yang kaku dan tidak luwes. Sebagai pendidik, saya belum memiliki pemahaman tentang konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara secara komprehensif. Selanjutnya, munculnya stereotip negatif yang dipengaruhi oleh kekurangpahaman dan kekurangsabaran dalam menghadapi keunikan karakter peserta didik. Pertanyaan 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 1. Bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid, student center. Anak bukanlah tabula rasa. Setiap anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, bukan tabula rasa. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak, dengan mengetahui tahap tumbuh kembang anak dan sosio-kultural, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru yang hebat dapat mengembangkan nilai dan perannya sebagai guru, bagaimana bergerak, bagaimana tergerak, dan bagaimana menggerakkan. Nilai yang dimiliki guru berpihak pada anak, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu yang membuat suatu pesan yang membekas di hati mereka. Menghamba pada anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar. Guru adalah penuntun dan guru merupakan pembimbing pentoro. Guru adalah penuntun. Dalam pembelajaran tidak mengendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup agar anak dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya, menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya.
Dalam sistem Among, anak didik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Tupuri Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai dengan kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Penguatan karakter siswa. Kreatif, mandiri, inovatif. Religius. Pertanyaan 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran? Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Yang kedua, guru harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Yang ketiga, guru tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Yang keempat, dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Yang kelima, guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik pada siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Yang ketujuh, dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Yang kedelapan, guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Yang kesembilan, maksud atau tujuan pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Merdeka bukan hanya tidak terperintah, akan tetapi juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Yang kesepuluh, guru menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ingarso suntulodo, membangun semangat, ing madio mangun karso, dan memberikan dorongan, tutpuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Selanjutnya, menuntun, mereka akan menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan kesantunan. Refleksi, saya ingin mengajak seluruh guru-guru hebat di Indonesia untuk lebih memahami tentang dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara sehingga kita dapat mentransformasikan perubahan ekosistem belajar yang terpusat kepada anak, dan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.